Jadi kita sewa ruko, itu depannya ada barber, Heeh. belakangnya Spotless, atasnya salon, ber-13. Bentar bentar bentar, ini nih kalau orang bisnis tuh beda emang mikirnya ya. Jadi ada satu ruko ya kan, Heeh, bisnisnya ada 3. ada 3. Itu ide siapa lagi nih, Mas Dika? Itu ada opportunity lagi sih, Mas, Opportunity lagi. bener. Udah 2 kali opportunity. Jadi kalian yang nonton kalau belum tahu opportunity itu apa, aduh kurang jauh mainnya. Bentar bentar gue potong sedikit, Mas. Mhm. Gue suka banget background gue hukum. Heeh heeh heeh. Gue sangat suka dengan orang bisnis yang ngomong due diligence. Oke, balik lagi di Key Business Podcast, Key Business for Everyone. So, kali ini gue kedatangan tamu spesial juga. Halo Halo. semuanya. Nah, biarin sekarang Mas Dika, udah gue sebut namanya nggak apa-apa deh. Iya. Silakan Mas, kenalin dulu. Halo teman-teman, nama saya Prawadika Hadi Ah, Romadona, bisa dipanggil Dika sih, Mas. Dika, Mhm mhm. background check dulu. Kita background Oke, check. siap, mhm. Gimana? Udah kayak mau daftar apa ya background check deh. Background, Iya, silakan. saya sekarang, lagi ngejalanin usaha ya, beberapa usaha di Mhm, lini bisnis, beberapa lini bisnis ya di industri-industri ya, yes. semacam retail, terus B2G, B2B, terus management building dan lain-lain sih, Mas. Oke. Mmm, Sebelum 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 ke sana itu kan banyak banget ya tadi 4 mmm, ya 4 ini mungkin bisa bercabang lagi. Maksudnya tapi, gue penasaran sih Mas Dika, mhm mhm. background pendidikan lo apa? Oke oke oke. Gitu dulu. Gua, eh, dari SMP kali ya, kalau SD kan terlalu muda Iya tuh. ya, boleh boleh boleh. SMP saya di Bogor tuh, Bogor, SMP 1 Bogor, terus SMA saya di Magelang, di Taruna Nusantara. Iya, di Tarnus, TN, anak Tarnus. Tarnus, bisnisnya tuh anak Tarnus. Oke lanjut, Nah, habis itu saya satunya di Prasmul, di BSD, satu Prasetya Mulia. Prasetya Mulia, Terus kemarin banget tahun lalu baru lulus juga alhamdulillah di S2-nya di SBM ITB. SBM ITB. SBM ITB bener, ambil Oke, strategic marketing, strategic bener. marketing, makanya baru tuh kalau orang strategic marketing baru boleh bisa ngitung nih bisnisnya ada Aduh, berapa, Kak. kan gitu kan? Oke oke Mas Mhm, Dika, lanjut lagi. Jadi tadi kan, background check-nya memang, iya. full Mhm business. mhm. Tapi Kalau saya pernah kerja sih setahun. oh oh pernah kerja setahun Pernah juga? kerja, iya. Itu gimana gimana Jadi gimana? timeline-nya tuh waktu saya lulus 2017 Mmm, kuliah, itu saya bener-bener bingung kan mmm. nyoba nyoba ikan, nyoba apa, terus nggak jelas kan. Akhirnya, ayah saya bilang, "Udah kamu kerja dulu aja deh, di perusahaan, temennya bokap," kasarannya. Oh, "Pelajarin dah tuh bikin perusahaan gimana caranya bisa segede gitu," kasarnya kayak gitu. "Tapi 3 bulan aja nggak usah lama-lama." oh, Akhirnya saya kerja secara profesional di situ ya, heeh, jadi adminnya saya. Jadi admin, oke. adminnya heeh, terus 3 bulan jalan saya ngerasa ada kemandirian di situ. Saya dapat gaji, ya meskipun nggak seberapa tapi kan Heeh. ada bangganya Oh kan. iyalah iyalah Ketika, iyalah. "Ada uang nggak Mas?" "Wah ada," padahal Oh mah iya nggak iya, seberapa tapi oke. bangga kan. Bangga bangga. Akhirnya lewat tuh, saya kerja kurang lebih hampir 1,5 tahun lah, gara-gara nyaman, nyamannya udah dapat Dari kerja 3 bulan heeh, ti disuruhnya 3 bulan dan tiap 3 bulan tuh ditagih sama bokap. heeh. "Mas katanya mau resign." Enggak, aku lagi dinaikin jabatannya." Enggak," kayak gitu. Karena nyaman, padahal sebenarnya tujuannya di sana adalah, apa namanya, ya, belajar banyak lah dari perusahaan itu, karena kebetulan Oke perusahaannya besar lah kasarannya gitu. oke. Akhirnya ya akhirnya setelah, part-time juga ngejalanin Spotless waktu itu ya, tahun 2018, Sorry itu tadi berarti startnya 2000 berapa tuh? 2017, 17 sampai 2019 Januari saya kerja. Tapi Oh. Spotless itu dari 2018 Mei. Jadi nyambi-nyambi. Karena kan Oh, orang oke kalau oke. misalnya habis kerja kan udah biasa digaji, pengen mulai bisnis, aduh males banget nih nggak stable lagi, nggak penghasilannya nggak jelas. Oke oke. Jadi Oke oke lompat buat oke. 100% bisnis tuh berat banget, nggak tahu kenapa dulu tuh. Oke oke, bentar bentar bentar, ini menarik sih menurut gua. Mhm, Eee, pertama tadi pemikiran, dari mmm, bokapnya Mas Dika sih keren sih menurut gua. mhm, Artinya daripada, lo nggak tahu lo mau ngapain, ya kan, lo mmm, mau bisnis juga nanti juga belum tahu ilmunya, mmm. mending lo coba Terjun dulu, langsung gitu. terjun dulu langsung di situ. Tapi menurut gua, orang yang punya kesadaran untuk mencermati sistem yang ada di sana, Mmm, dan untuk mengimplementasikan dan membuat plan di depan, itu mmm. nggak semua orang bisa. Bener Iya nggak? iya 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 iya, kan? setuju setuju. Nah itu yang gue lihat tadi dari cerita lo, makanya gue Mmm, bilang, lo sebelum, di Januari lo mau cabut, tapi lo udah buat planning sebelum itu untuk bener-bener mateng lah sampai ngelepas kerjaan dan full time di bisnis gitu. Iya. gila tuh.
Tarnus tuh. Dua kali gua sebutin Tarnus. Oke. Oke, lanjut ya. Hmm. Mas Dika. Tadi udah ngomongin spotless. Ya kan? Nah, spotless itu buat yang biar orang-orang belum tahu, itu apa sih spotless itu? Spotless tuh awalnya 2015-17 tuh kita bikin sama teman mahasiswa, sama teman-teman saya lah seangkatan di Prasmul juga. Tadinya ber-13, tadinya ada 2 jenis, ada jasa ada produk. Jadi kita nyuci sepatu, jasa cuci sepatu. Spotless Shoe Care dulu namanya. Tapi idenya dari siapa? Bareng sih, karena waktu itu lagi booming banget. Kita salah satu pionirnya, salah satu ya. Kayak Oh. dulu zamannya Barber, semua bikin Iya, iya, barber. iya, Nah iya. ini zamannya Shoe Care, semua bikin shoe Shoe care. Nah care. kita ikutan gelombang awal-awalnya, kasarannya kayak gitu. Oh, oke. Itu 2015-17 kita jual produk dan jasa. Terus 2017-18 break karena semuanya punya kesibukan masing-masing, termasuk sayanya kerja. Terus saya diajak sama partner saya yang baru, "Gimana kita bangunin Spotless lagi nih?" "Ya udah deh boleh, kita coba lagi." Akhirnya saya berdua sama dia nge-rebranding lagi Spotless-nya. Dari 18 sampai sekarang full produk nggak ada jasa. Full produk nggak ada jasa. Iya, karena kita mikir nggak mungkin orang dari Papua datang ke Jakarta cuma buat nyuci sepatu kan, tapi orang dari Exactly. Papua bisa beli produk kita nyuci di sana gitu. Lebih scale up-nya tuh lebih Benar, 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 lebih benar, bisa benar, banget benar. lah Benar, gitu. benar, 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 benar. Oke. 13 orang ya? 13 orang dulu, itu lini bisnisnya ada 3 Mas. Jadi kita sewa ruko, itu depannya ada barber, Heeh. belakangnya Spotless, atasnya salon, ber-13. Bentar, bentar, bentar. Ini nih kalau orang bisnis tuh beda emang mikirnya ya. Jadi ada satu ruko ya kan, Heeh, bisnisnya ada 3. ada 3, Di bawahnya tadi ada barber, barber, belakangnya Spotless yang masih cuci masih sepatu, cuci sepatu, mhm, spotless, atasnya salon buat atasnya cewek. salon. Iya, itu 2015-17 tuh, ber-13. Itu kayak Oke. pemain futsal tuh bersebelas, iya. Oke, oke, menarik sih. Jadi Mhm, gini, eee ya gue tahu sih bahwa kalau bisnis itu memang kita butuh partner ya, mhm kita mhm butuh partner. mhm, Cuman gue kan udah tadi lu bilang lu ber-13 mhm. gitu kan, tentunya kan banyak kepala. Bener bener bener. Lu ngerti maksud gue, arah Ngerti pertanyaan gue banget ngerti ngerti kan banget nih? ngerti Oke, banget. gue Mhm, aja nih misalnya kalau gue berdua aja masih bisa debat iya, gitu. Nah ini mhm, 13 men. iya iya. Sebenarnya itu karena masih muda kali ya, masih apa ya, masih terlalu agresif lah tanpa ada, pelajaran yang kita masih belum pelajari lebih banyak gitu. Jadi awalnya kita berempat, bikin barber, Mhm. terus, nambah lagi berenam, nambah lagi berlapan, kayaknya kayak atasnya kosong nih, bikin sesuatu lagi yuk. Ngundang lagi yang lain, cewek-cewek buat bikin salon, kayak gitu. Jadi bertahap Oke, gitu. oke, oke, oke. Jadi kayak ber-13 bagi 3 lini bisnis ya per orang 1 lini bisnis di-handle sama 4 PIC lah kasarnya kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih 13 orang? Oh enggak. Setelah 13 itu dari 13 dari 17 dari 2017 selesai sewa rukonya habis itu, bubar. Semua Bubar, punya kesibukan punya masing-masing. kesibukan Pada kerja, masing-masing. Oke. ada yang usaha gitu. Sekarang spotless sisa dari 13 itu? Sisa berdua saya sama teman Tuh saya, kan, partner jadi saya. 3 berdua sekarang. Iya. Nah, itu namanya seleksi alam ya kan. Bukan berarti yang keluar itu nggak bagus kan, Iya dia iya. juga punya pasti Mhm preferensi masing-masing ya, mhm. Mhm Mas Dika ya. Oke, tadi mhm. selain spotless tadi ada apa lagi? Kan ada beberapa tuh, mungkin Mhm. di-mention aja lah itunya sedikit. Selain Spotless tuh saya ada parking, Sebentar, ini parking menarik nih. iya, Coba gue yakin sih nggak jarang orang yang kepikiran mhm mhm, kepikiran nih mmm, untuk usaha parking. mmm. Pertanyaan gue, kok lu kepikiran usaha parking? Ya awalnya tuh kita ngelihat kan big two-nya kan, ya boleh nyebut merek nggak sih? Ya nggak Ya nggak apa-apa, boleh ya? sebut aja nggak Malah apa-apa. enak di dia Nggak apa-apa kan? sebenarnya. Boleh Iya kan? Boleh? iya, ada secure parking, ada center park gitu kan. Nah cuman mereka kok nggak masuk ke market pemerintahan, karena pemerintah kan sewa lahan ininya kan, Ya, apa ya, namanya, ya, sistemnya ya, kan. ya. Akhirnya kita diajak sama rekan juga, sama temen, sama partner saya, terus kayak dikenalin sama dunia parkir, oh kayaknya boleh juga nih, apalagi buat long term-nya bagus kan, stable kan. Ya, ya, ya. Usaha mana lagi yang pendapatannya tuh ibaratnya hampir stabil lah, karena kan kita ngomongin parkir. Parkir itu kan Ya, fasum-fasum ya, ya, fasilitas ya, umum, fasilitas sosial yang bisa ya, dipakai semua orang ya. ya. Dari situ sih akhirnya kita coba pelajarin, kita coba, apa namanya, cari tahu cara maksimalin dan minimalisir resiko dari industri parkir itu gimana sih, akhirnya kita dapet dan alhamdulillah dapet lelang beberapa, ya Projeknya ya iya untuk sampai dapat sekarang, itunya. bener. Gila, tapi bener loh, nggak semua orang loh itu mikir parking. Rada random sih emang Hah? sejujurnya Beneran bisa loh? ke parkir. Parking ya? Iya, Tapi pas lihat tadi, wah boleh juga. Oke, mhm parking, selain mhm, parking apa lagi? parking kita ada kelola,
resto apung, jadi kayak building Oh. building management gitu di resto apung Muara Angke ya, bukan orang suka tuker sama Sentul. Iya Kalau Sentul tuh iya bener. Ahpong gitu Oh kan. iya, bener bener Ini bener bener. bener restoran apung, jadi dia, ada 1 hektar, 5.000 di darat, 5.000 di atas laut beneran. Ini asetnya Pemprov DKI, Oh. gitu. Nah itu kita dapat konsesi lahannya 5 tahun, di situ buat ngelola, di situ ada 30 tenan gitulah, ada 30 UMKM Oh jadi yang oke oke, gua pikir tadi, mmm, itu, it's kind of kayak restoran gitu, tapi ini bukan ya. bukan bukan, Ini jadi kayak, oh ini gua ada lahan, mmm, tolong maksimalkanlah untuk iya. UMKM tadi. Bener, bahkan barangnya udah jadi, gedungnya tuh udah jadi, kita tinggal Oh. manajemenin aja lah kasarannya. Ini udah ada barang, bantu Oh. anak-anak gua jualin nih ke pihak ketiga gitu kan, dari Pemdanya, kayak gitu. Oh. Berapa hektar tadi? Kalau nggak salah 1 hektar deh, Satu hektar? 5.000 lima di ribu laut, 5.000 daratan, apa lebih ya, saya juga lupa lah. pokoknya sekitar itulah Isi ya. kita gitu, Nah nanti boleh main-main Mas, boleh kalau deh, boleh boleh tuh. Orangke, Siapa iya, tahu ada yang mau daftar lagi kan, belum penuh bener. kan di situ kan? Iya iya iya. Iya iya. Oke, tapi kepikiran lagi nggak, itu dari mana sih idenya kok kepikiran lagi dapet? Sebenarnya, kalau yang kayak gitu-gitu tuh lebih ke momentumnya sih, tiba-tiba ada opportunity terus kita cek, kita due diligence-nya, oh ternyata masuk nih, ternyata bagus juga Bentar bentar gue potong sedikit Mas, mhm, gue suka banget sorry, background gue hukum. heeh heeh heeh. Gue sangat suka dengan orang bisnis yang ngomong due diligence. Gue appreciate, beneran Nah, beneran beneran. Karena banyak orang pebisnis yang pinter, itu sangat mengenyampingkan mhm, resiko-resiko legal yang akan terjadi di masa depan. mmm, mhm mhm mhm, Makanya tadi waktu lu ngomong gua salut sih. mmm. Berarti lu bener-bener lu cek bener ini projeknya bener nggak, ini valid nggak segala macam. Kayak gitu ya? Iya bener, dari segi hukumnya, administrasinya, legalitas perusahaan, bahkan kita, kayak ada 3 tim inti gitu, bagian ngecekin legalnya, bagian ngecekin keuangannya, bagian ngecekin lapangannya, karena kan kita lebih ke lapangan juga kenceng Oh, kan. benar. Ini yang benar sebenarnya. Ini yang benar, benar. Jangan yang ada banyak kawan gua kayak gini, "Oke, gua mau buat bisnis," cerita aja kan. Udah Mmm, jadi jadi enggak, ditipu iya baru balik. bener Kayak kan? bener. Bener nggak? Pasti ada tuh, Iya setiap iya. nongkrongan pasti ada orang model kayak gitu tuh. Sebenarnya ini proses yang kita lakuin karena udah pernah ditipu sering Yes gitu yes dulu. yes yes yes, "Oh ini benar benar. ada project nih Mas, ikut Mas masuk ini Iya, nih." benar benar benar. Dulu mah iya-iya aja kan, lihat ada potensi dikit, sikat-sikat. Nah sekarang dari potensi yang banyak itu ya, ya saya yakin untuk dapetin satu proyek yang valid tuh kita harus nyari 20 opportunity project lah kasarannya. Berarti kalau misalnya Oke kita mau ngambil 5 project, berarti kan kita harus nyari 100 opportunity project. Jadi oke. ya emang itu harus yang dijalanin, itu dari satu yang pilih mungkin yang beberapa saya punya sekarang mungkin Heeh. beberapa dari banyak yang datang gitu loh Mas, kita filterisasi dan lain-lain. Yang alhamdulillahnya, menurut kami investasi yang tepat lah karena bisa running sampai sekarang kayak gitu. Oke. Jadi tadi ada filterisasi Mhm segala macam, itu mhm pemikiran bisnis banget sih emang. mhm. Selain bisnis selanjutnya ada apa lagi, Mas? Saya ada catering juga sih Mas, Catering? mhm, catering. Catering dari Catering ya? catering dari Oke, 2020, tadinya main di 2020. pabrikan, ada Catering apa nih? Maaf, catering apa nih? Apa? catering pabrikan awalnya. Awalnya Dari pabrikan? 2020 sampai 2022 tuh di Karawang sama Cilegon, kan banyak pabrikan tuh. Oh, ini buat buruh-buruh, Buat buru-buru, pekerja-pekerja. bener. Jadi fix dia dapet ya kayak per hari berapa berapa paks kayak gitu. Nah, cuma Oh. sekarang kita ekspansi ke retail, jadi kita masuknya udah Oh, ekspansi di ya. Jakarta, kita coba main di wedding, main di event, main di, apa namanya, Oh, acara-acara oke gitulah, oke oke bener, oke oke. kayak gitu. Itu ide siapa lagi, Mas Dika? Itu ada opportunity lagi sih Mas, Opportunity lagi. bener. Udah 2 kali opportunity. Jadi kalian yang nonton kalau belum tahu opportunity itu apa, aduh kurang jauh mainnya. Oke, berarti opportunity lagi. Bener Melihat bener. opportunity. Iya, ada rekan yang memperkenalkan, terus kita ya balik lagi ya, kita cek lagi, kita kita filterisasi lagi lah, dulu diligence lagi, akhirnya kayaknya boleh deh masuk ke industri ini gitu. Ya meskipun awalnya nggak semulus itu, bahkan Of sekarang pun course, ya, masuk ke retail kan of course, saingannya lebih gokil of lagi course, kan. ya 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 Udah banyak ya. catering-catering yang udah ada nama, cuman kita ya pelan-pelan, Oke masalah waktu sih. oke, Mmm, tadi udah coba gua ulang lagi ya, ada mmm, Spotless, mmm, ada rumah apung tadi, ada mmm, parking. mmm. Tadi, yang terakhir tadi apa? Jadi, apa yang terakhir, Mas? Jadi lupa lagi, yang Tadi, barusan? catering, Catering, heeh, udah 4, mmm. ada lagi nggak?
Ya sebenarnya ada beberapa lagi Ada sih. beberapa lagi sebenarnya, cuman kalau ya terserah Iya. mau di ini apa? Ya paling ada di retail tuh karena kita alhamdulillahnya udah lumayan berhasil lah di Spotless, akhirnya kita mencoba bikin sesuatu yang sama lagi lah, tapi Oke, dengan Spotless sepatu kita bikin auto care namanya Chapter One. oke, AutoCare. Auto care Oke, masuk, terus kita juga ada kalau di, pendidikan kita ada namanya si AKAD, itu kayak learning management system gitu, Mas. Jadi sekarang kan download tugas tuh udah via website semua ya, web based semua oke, ya, bahkan oke, aplikasi ya, oke. absensi buat Heeh, download KRS dan lain-lain, itu heeh. kita, siapin juga dari segi IT-nya. Itu total udah ada 300 kampus yang kerja sama kita, 300 perguruan tinggi swasta. Jadi kayak aplikasi kayak gitu. Bentar bentar. Buset banyak banget loh. Iya, Itu bener-bener banyak banget loh. Bener-bener maksudnya banyak itu bukan hanya banyak dari segi mmm, kuantitas, tapi dari segi ruang lingkup, mmm, itu bener-bener harus riset yang bener-bener lu nggak bisa riset ini untuk mengerti ini. iya Ngerti nggak bener, maksud gue? mhm, Ya dong nggak mungkin lu bisa, "Oh gue bisa, handle shoe care, mmm, terus gue mikir untuk buat IT, untuk learning base." iya. Rada jauh sih emang lompat-lompatnya, cuman ya pelan-pelan Wah, belajar terus nyari nyari apa ya, nyari sistem yang tepat. Menurut heeh, saya bisnis tuh, tentang membuat sistem yang baik ya. Karena saya ada satu partner saya pernah nge-post nih bagus banget, ada 2 pertanyaan yang merubah hidup saya. Yang pertama, heeh, eee, "Can your business run without you?" Yang oke, kedua, "Can your business grow without you?" Dan awalnya oke, jawaban nomor 2 itu nggak bisa. Dengan bangganya saya bilang nggak bisa. oke. Tandanya apa? Congratulation, you just find yourself a job. Lu cuma kerja, lu bukan pengusaha, lu Oh, kerja buat yes usaha yes lu. yes yes. Padahal kita mikirnya, "Oh, nggak bisa lah, nggak bisa berkembang tanpa gua," dan lain-lain. Cuman Mmm, kalau kita mikirin next levelnya sebenarnya kita harus ngebuat sistem segimana caranya supaya bisnisnya running sendiri. Kita kan nyebutin autopilot ya, biasanya orang mau bisnis, emang gila bisnis tuh udah gila gila, bener autopilot? bener. Nggak autopilot juga, Bener tetap bener ada bener part bener. kitanya. Cuman at Bener. least kalau misalnya saya sakit gitu, misalnya saya Heeh emang heeh nggak heeh. bisa ya ini bisnis bisa jalan atau bahkan bisa berkembang, kayak gitu sih, Mas. Oke Makanya oke. emang rada-rada random aja usaha gitu apa, dari pendidikan, bahkan saya ada event juga sebenarnya yang udah 17 tahun sebenarnya. Event? Iya, ada PPTJ namanya. Oh, ada Pekan Perguruan Tinggi lagi. Jakarta. Jadi itu Mmm, punya partner saya, ayahnya yang ngebuat, terus, saya sama partner saya lanjutin kasarannya, mhm. PPTJ Pekan Perguruan Tinggi Jakarta. Jadi kalau misalnya kelas 3 SMA mau nyari, apa namanya, informasi tentang perguruan tinggi maupun negeri maupun swasta, nah kita bikin pamerannya kayak gitu. Itu udah ke-17 kali. Kita upgrade lagi namanya kampus update. Jadi dulu sebelum Covid tuh kita udah ada di 3, Jateng kampus update, Jakarta kampus update, sama Jabar di Bandung, Jabar kampus update kayak gitu, Jawa Barat kampus update. 3 wilayah tuh ya? 3 wilayah yang tadinya 2021 mau 7 provinsi, cuman karena Covid kan. Yes yes Jadi yes yes. jadi Covid, hit, kita bener-bener event mati, beneran Oh iya, mati, mati banget iya, lah itu makanya semua. shifting ke digital, buatlah si Akad itu. Kerja Oh, sama sama oke oke orang, oke. kita kan punya apa, punya marketnya ya kasarannya, sering kerja sama PTS-PTS. PTS Oke. tuh sebenarnya perguruan tinggi swasta tuh nggak harus besar, Mas, yang kecil-kecil tuh banyak banget yang sebenarnya butuh butuh atensi dari LL Dikti, lembaga Tinggal perguruan kita tinggi, aja yang tinggal kitanya sebenarnya aja. tinggal kita yang bisa melihat itu kebutuhan tersebut, kita Bener, konekin kan, iya, gitu kan bener, iya, sebenarnya kan? iya, dan itu nggak semua orang sadar sebenarnya Yes potensinya yes yes marketnya yes. banyak banget loh di dunia Betul. pendidikan kayak gitu-gitu. Aduh, nah ini nih, ini key listeners harus ngerti banget, artinya di edisi kali ini ada orang yang masih cenderung muda ya kan, kita kan masih muda Mas ya, Iya, masih muda, ya masih muda kan? masih muda. Oke, yang bisa berpikir bahwa opportunity itu selalu ada, Bener, bener. Mhm, tinggal kita bisa melihat itu opportunity atau bukan, kan mhm, gitu. mhm, mhm, Tinggal tadi kata Mas Dika kan bilang yang penting sistemnya ada, mmm, kita cek validasinya segala macam, mhm. ya go ahead. Iya, ya meskipun itu tidak mengurangi resiko sama sekali ya, resiko pasti ada. Yes, Maksudnya tidak menghilangkan yes, resiko ya, yes, meminimalisir iya, tapi resiko pasti ada. resiko pasti ada. Banyak Oke. juga kok kisah-kisah, maksudnya kalau mau cerita kisah gagal kayak lebih banyak kisah gagal saya kasaran gitu, Betul, pasti. Nah, yang ini. ini ada satu pertanyaan. Yang paling terbayang dari seluruh bisnis tadi yang udah Mmm, running kan, pasti ada pengalaman tuh, mmm, pengalaman. Saya mau tanya nih, pengalaman yang paling pahit banget. Pasti ada dong, nggak mungkin namanya pebisnis nggak mmm, punya pengalaman pahit. mhm. Itu yang kayak gimana? Atau yang paling unik deh, yang paling nggak kepikiran, "Aduh kok gue bisa kayak gini ya?" Gitu.
Standar sih Mas, ditipu sih. Ketika kita awal berbisnis, terus harapan kita tinggi banget kan sama bisnis itu, terus di kertasnya bagus, terus partnernya juga menurut kita baik, ternyata Mhm mhm. yang ngambil-ngambil duit, terus memanipulasi apa gitu sih yang bikin kecewa. Maksudnya kayak, ya maksudnya dengan adanya kejadian itu pun membuat kita sadar kalau misalnya orang tuh bisa banget berbuat itu bukan karena sifatnya dia, mungkin kan ada kesempatan juga. Jadi ngekoreksi diri kita sendiri juga. Jadi, Oh iya, oh ya nggak benar bisa nih benar. kita Lu meleng, jangan mau orang itu baik kalau ada kesempatan dan kitanya juga ya, misalnya autopilot terus kita cabut gitu nggak ngurusin, ya bisa juga meleng-meleng artinya hilang artinya gitu. jangan point of finger aja, point of Iya, finger ke orang, "Nih lu yang salah nih, lu yang salah." Lu bener, harus koreksi bahwa, ya iya. gue juga kalau emang waktu itu emang gue bego, ya gue bego, akuin itu ya, dan kita Bener, perbaikin lagi. iya. Kalau kalau Benar boleh benar dibilang salah benar siapa, benar, bukan salah dia nipu saya, salah betul. saya percaya sama dia sehingga bisa Exactly ditipu. exactly, itu gue setuju, gue juga begitu soalnya. Sering ya Bener. Mas kayak gitu ya, pasti di awal pasti Wah, ditipu ya. parah 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 Iya, parah. Jadi poinnya adalah ketika ada suatu masalah kita kena, jangan jangan point of finger kepada mereka, bener, ya. mhm, Kita mestinya harus malah kita harus lihat kita ya, iya, Mas Dika ya. ya kita yang bego gitu dia yang pinter dong nipu kita, Iya, enak banget dapat bener duit. bener. Kita digocek kan Kita jatuhnya kan digocek, digocek. iya, Oke. Nah, dari beberapa bisnis tadi mhm, dari beberapa bisnis tadi, apakah ada emang rencana lagi benar-benar yang, lingkupnya akan lebih menarik lagi yang akan kira-kira dibuat gitu? untuk saat ini sih lebih ke kan awalnya diversifikasinya rada-rada lompat-lompat ya, jauh-jauh banget ya. Yes Cuman yes yes. sekarang lebih ke apa ya, nge-elaborate yang punya aja. Kayak misalnya ada Spotless, ada Chapter One, mungkin nanti bikin perfumery, bikin living care, terus bikin apa yang pokoknya masih masih di kategori itulah. Karena kan kita udah punya sistemnya ya. Jadi Mmm, ibaratnya tinggal di-duplicate aja meskipun nggak segampang itu juga sebenarnya. ya Cuman ya at ya least ya. kita punya punya pondasinya lah buat ngebangun, Mmm, bisnis-bisnis yang seperti itu. mmm. Begitu juga dengan yang di parkir, nambah ekspansi titik parkir, building management, kita cari aset-aset mana sih yang bisa kita, budayakan Oke gitu-gitu, oke ini berdayakan. oke, gue mau nanya sih, ini kan gua awam ya soal Mhm, bisnis, gua awam soal bisnis. Ketika lu punya beberapa, mhm. jenis modal bisnis ya, ada ini segala macam tadi yang lu sebutin, gue mau nanya, apakah cash flow-nya itu sendiri-sendiri terpisah, apa lo tumpang tindihkan, apa gimana tuh? Terpisah semua sih, Mas, terpisah Terpisah semua. semua. Cuman karena partner saya beda-beda, ya kan nggak semuanya berjalan lancar ya. Ya, Kadang nah itu maksudnya. yang satu rugi, Heeh heeh heeh, yang satu untung. heeh. Saya sebagai, apa namanya, ya mungkin yang punya beberapa, partner itu ya ngebantuin juga misalnya lagi usaha A yang lagi bagus, saya bantuin ke yang B gitu. Meskipun nggak ada hubungannya sama sekali, lebih ke pribadinya aja Oh sih. berarti bukan cash flow perusahaannya, tetapi bagian dari Bener porsinya as a ininya, owner ya? bener, Bener semacam gitu kan itunya, iya, maksudnya? Bukan heeh. ngambil, "Oh cash flow-nya gua campurin deh ke sini deh," Oh nggak itu kayak nggak gitu. mungkin, beda soalnya. Ini ada cash flow yang untung, profitnya emang buat gua, tapi gua lihat bisnis gua yang satu kayak gitu, gua taruh di situ. Bener, Oh semacam keren itu. sih, keren. Se Jadi jangan digabung-gabung ya cash flow ya? iya, bahaya banget dan emang nggak ada hubungannya juga, kan hubungannya Yes yes cuma yes yes. saya ada beberapa di situ, cuman di partnernya kan, ya kan lu sama dia beda Benar gitu. benar 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 benar. Oke. Berikutnya, dari tadi kita udah tahu nih bisnis bisnis Mas Dika banyak ya kan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau memang buat teman-teman kita nih, buat Mhm, key listeners mmm, yang nonton video ini, yang pengen juga, "Oh gua nggak punya duit, oh gua masih kuliah, mmm, oh gua masih nggak didukung orang tua, oh gua" banyak lah alasan-alasan ngerti kayak gitu untuk mmm, memulai bisnis, mmm, itu apa? mmm, sabar sih kalau kalau dari saya ya, Iya dari iya. pengalaman saya, Iya. karena yang bisa ngejawab berhasil apa enggaknya suatu kalau kita lagi bikin bisnis cuma waktu sebenarnya. Sebenarnya ada triangle-nya kalau menurut saya ada 3, ada waktu, ada tenaga, ada uang. Saya kasih Mas uang 100 miliar, saya minta dalam 1 bulan Mas bikin brand langsung viral Oke. Indonesia. Oke. Itu kan nggak bisa juga. Yes. Tapi kalau misalnya Mas saya kasih waktu 1 minggu bisa kerja tanpa Mas harus sakit, full gitu, bikin satu brand biar bikin bagus semua, biar Heeh brand-nya heeh. matcher, nggak bisa juga kan. Betul. Ya tinggal nunggu waktu aja kayak, ya udah kita lakuin itu semua, sabar ngelakuin apa yang kita bisa, nanti pasti ya ada hasilnya lah, tapi di akhir tinggal Iya sih. sabar sabar aja dulu Sabar ya? gitu, iya. Kayak Spotless, dari 2015 sebenarnya baru baru
alhamdulillah nomor satu di Tokopedia dan Shopee itu tahun 2021, 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun tuh. Nah situ saya baru kayak, oh berarti emang coba bayangin kalau 2020 saya nyerah, Iya. kayak nggak dapet nih kayak Iya, jadi top of mind-nya orang gitu. taunya udah nomor satu aja sekarang kan gitu kan, Iya, misalnya di heeh. Tokopedia dan lain-lain kan. Padahal kan awalnya rada susah gitu loh. Iya. Menurut saya sih cuma di waktu aja, mau kita dikasih duit berapa juga ya butuh waktu. Dikasih Waktu? tenaga kayak gimana juga ya masih butuh waktu. Oke Jadi oke apapun yang lakuin ya sabar aja, lakuin terus aja gitu sih, Mas. oke. Boleh nggak, alasan-alasan tersebut untuk buat kita jadi, "Oh ya udah deh mending gua kayaknya nggak cocok di bisnis nih." Oh kayak gitu. Itu Mmm, gimana lu ngerti kan maksud iya gua? iya, ngerti ngerti. Banyak banget loh orang yang kayak Iya gitu. iya. Ya jujur ada saatnya juga saya mikir, apa saya kerja aja, kerja enak banget. Kerja kan dari job desk ya, job desk kita kita lakuin, kita digaji enak banget. Nggak ada kerjaan, main Mobile Legends digaji tetap Iya, akhirnya. Mobile Legends, bener Iya, banget bener banget ada bener banget. tahapnya pasti kayak Kalau nggak gitu. open Netflix tuh kan kalau nggak ada bosnya kan, Iya, ya udah kan? enak banget menurut saya Heeh kerja tuh. Maksudnya heeh, entah lu profesional maupun, eee, bisnis, iya, usaha, ya itu menurut saya ada plus minusnya. oke, Kalau kita kerja 5 tahun kita kerja, normal aja ngikutin yes, bos, kita pun tidak bebani, pasti secara regulasi pemerintah bahkan gaji kita wajib naik. yap yap yap, Di bisnis lu kerja 24 jam, lu kerja 20 jam sehari, 4 jam tidur selama seminggu full, 5 tahun nggak ada yang ngejanjiin apa-apa, nggak ada yang ngejanjiin itu bisa sukses juga kan. yes, Jadi kayak ya gambling-nya di situ, sama aja kok. it's Kayak menurut saya sih di tahap ini, lihat teman saya yang profesional ya ada enaknya, di teman saya di bisnis ya ada enak ada enggaknya. yes Ada yes tahapan yes. tertentu yang ya enak kan punya fleksibilitasin waktu, iya kalau lagi ada, cuman kalau lagi nggak dapet, ya gue sih mending kerja jam 9 sampai jam 5 fix waktu gua. Lu mau janjian sama gua ngopi, ya udah jam 7 malam ya, karena jam 5 gua udah nggak kerja gitu loh. Udah fix, Oh, iya ada iya ada iya banyak iya. itunya lah, pertimbangan Oke, itunya. pertimbangan. Jadi bener-bener artinya either lo emang mau buka bisnis or either lo emang mau jadi pekerja, Mmm, lo pikirin bener. iya bener, semuanya bagus kok, dua-duanya bagus. Lo pikirin bener karena ada enaknya, ada nggak enaknya kan Iya gitu kan. Tinggal iya, lo jangan lo udah pilih ini lo nggak mau jalanin, enaknya lo mau ambil kan gitu biasanya. bener, Enaknya mau diambil, mmm, pahitnya nggak mau diambil. iya. Tapi hack-nya kalau mau, kalau misalnya Heeh, emang lu baru lulus kuliah nih, heeh heeh heeh. lu kerja dulu 5 tahun, cari Mmm. ilmu sebanyak-banyaknya, terus pastiin lu kenal sama temen lu yang full time di bisnis. Nanti 5 tahun itu belajar sama dia, lu ketipu gimana aja. Jadi kita nggak perlu ngerasain error-nya nih, trial and error-nya udah Exactly dilakuin sama temen exactly. kita. Wah Eh, ini nanti lu kalau bener bener bisnis, bener. hati-hati gini-gini, kita udah di-spoiler-in nih, kayak gitu, Bener enak. bener. Jadi itu hack-nya ya? Hack-nya dan Itu dan lu bener tuh. dapat ilmu di kerjaan lu juga Dan gitu. itu bener-bener itu dari, bener-bener dari fakta yang terjadi orang ditipu, Iya benar, iya kan? iya, Itu bener-bener loh, itu oke tuh, itu menarik tuh. Jadi mhm, belajar dari situ juga, jangan sampai bener. mengurangi kita dapat, pahitnya Iya, itu tadi ya. ngapain teman kita udah dapat ilmunya, terus kita nyoba sendiri lagi, ya ketipu-tipu juga sayang Iya iya, banget. betul 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 betul. Tapi artinya, silaturahminya bagus, Mas Dika ini Bener ketahuan. bener, Kita banyak bisa melihat bergaul. orang yang silaturahminya bagus tuh ketahuan. Hack-nya itu tadi bercerita, Iya ya kan bener, artinya kan ngobrol sama mhm, kawan-kawan, berbagi gimana caranya iya ini. iya, Artinya silaturahmi itu gimana Mas, dalam dalam buat pekerja itu penting nggak sih penting sebenarnya? banget networking itu penting, mau lu kerja mau, usaha, ya sebanyak-banyaknya lah, meskipun nggak ada closing-an sama sekali, ya udah itu mah bonus closing-an kasarannya, tapi mungkin bisa kepake ke depannya gitu. Oke 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 oke. Nah sekarang, apa namanya, dari tadi Mas, Dika bilang, bahwa bisnis-bisnisnya ini udah terbentuk randomly ya kan, Mmm, melihat opportunity. Saya mau ngomongin sedikit tentang partner. mmm. Seberapa penting partner bisnis itu? Oh kalau dari saya penting banget sih, penting banget. Partner tuh salah satu engine-nya lah kasarannya. Jadi saya nyari apa yang saya nggak punya kasarannya. Misalnya saya orangnya pesimis banget, berarti saya cari partner yang, oportunis banget, yang Oke. optimis banget gitu, sehingga semua argumen optimismenya saya patahkan. Nanti kita baru ketemu Tahun tengahnya? suatu keputusan yang bijak karena sudah Oke. mempertimbangkan dari segi, apa namanya, ya kedua kedua belah pihak. Ini harus diambil karena kayak gini, oh nggak bisa itu bahaya banget orang dia pengalamannya kayak gini, kayak Tapi lu gitu. tipikal yang kayak, ngobrol ribut langsung ribut tapi finish apa gimana? Sama kalau bisnisnya kan kalau gua kayak gitu Mmm, tuh misalnya kayak, mmm. "Ini gua nggak mau kayak gini gini," pokoknya kita harus selesai tuh. Nggak maksa sehari itu sih, bahkan saya pernah debat sampai jam 4:30 subuh, habis itu saya cabut, pulang, karena nggak ada hasil yang ini. Soalnya kalau Oh, iya iya dilanjutin iya. juga nggak works juga Nggak kan. works juga. Iya, akhirnya kalemin diri dulu, terus besok subuhnya ketemu lagi, discuss, baru nemuin satu keputusan.
artinya penting banget suatu partner itu. Penting, iya. Partner. Kalau menurut saya penting banget ya minimal berdua, bertiga. Saya sih berdua sih, berdua bertiga lah aman. Palanya Oke. jangan terlalu banyak juga, tapi cari jangan setipe, jangan, "Wih gila lu gue banget." Justru jangan cari yang kayak gitu. Iya, Ngapain ada betul. pendapatnya beda gitu. Betul betul Mas betul. punya susu, saya punya kopi, dicampur jadi Bener, kopi susu. kopi Kalau susu. susu jadi susu, ya susunya Susu makin banyak, nggak banyak. guna kalau orang minta kopi, kita nggak Bener. bisa nge-serve gitu. Oke, jadi partner adalah suatu hal yang penting dan Mhm. untuk yang harus dipikirin harus bisa dipercaya ya, pastinya Benar harus bisa benar. dipercaya kan. Iya. Jangan sampai kita ketipu juga sama partner kita sendiri. Banyak tuh Mas yang kayak gitu Banyak tuh. banyak banyak Bener banget. nggak? Bener, banyak Kalau banyak. filternya salah ditipu kita. Iya. Ditipu. Oke. Ini udah mendekati nih tadi udah daging semua nih isinya Waduh. sebenarnya. Ini daging semua, benar 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 Iya. benar. Ini daging semua. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi kita udah dikasih hack, Mmm. tips and trick lah sekarang dari Mas Dika nih. Dengan, orang yang, muda yang telah mencoba bisnis di berbagai, ruang lingkup Mhm. dan bermain dengan pemerintah, melihat peluang segala macam itu tips and triknya seperti apa? Monggo. Mmm, apa ya tips and triknya, lebih ke ini sih, manfaatin momentum aja ya. Kalau di bisnis tuh, momentum tuh nggak bisa dipungkiri hal yang penting ya. Jadi kayak misalnya ada beberapa project yang sebenarnya, "Oh ini butuh cepet." Padahal sebenarnya kalau dari segi saya sih nggak mungkin saya ambil karena cepet, itu butuh waktu yang singkat untuk nge-decide suatu keputusan yang besar yang impact-nya bakal panjang, itu pasti saya auto nggak mau ngambil. Cuman Mmm, karena ada sesuatu hal yang di luar perhitungan tadi due diligence itu, bisa kita ambil karena momentum itu, karena ya mungkin too good to be true tuh sebenarnya ada. oke Tinggal kita oke oke. ngebaca aja, ya Iya sebenarnya iya iya bukan iya iya. nge-gambling sih, sama aja kok nggak ngambil ada resiko, ambil juga ada resiko, Iya iya minimalisirnya kayak iya. gimana. Jadi kayak nggak semuanya momentum tuh, maksudnya harus bisa baca momentum sih. Oke, harus bisa Iya baca momentum. iya, kalau emang, kesannya project-nya too good to be true, tapi emang momentumnya itu bisa jadi true, ya kenapa nggak lu ambil gitu loh. Oke. Jadi memang bener-bener momentum dan itulah Mas Dika. Iya, Itu Mas Dika tuh, momentum. nah iya. Mas, thank you banget Oh Mas, iya, udah iya, sharing-sharing, sama-sama nih Mas, seru iya. banget sih nih, Nanti semoga orang-orang Tarnus, orang-orang Prasmul yang Waduh punya usaha-usaha nih, partner-partnernya kita undang-undangin semua ke waduh, sini, amin ya. amin, seru nih podcast-nya, Iya, keren kayak makasih gitu. banget ya Iya, thank Mas you banget ya, Mas, nah, Mas Dika. oke, Oke, see you on the thank next you video, semuanya, bye-bye. bye.